zaman dulu tuh orang masih kayak awam banget kalau misalnya kayak gigi yang hilang misalnya cuman satu ya udah biarin Mm-mm. aja gitu. Mm-mm. Nah, padahal sebenarnya hilang satu aja itu harusnya ya segera diganti gitu loh. Jangan Oh gitu. sampai nunggu gigi yang lainnya malah hilang juga atau semakin berantakan gitu. Gigi-gigi kita tuh kan kita pakai makan, kita pakai ngomong, kita kan gerak terus gitu kan. Oh iya. Sedangkan ada rongga kosong di situ, gigi itu akan cenderung bergerak ke area yang kosong tersebut gitu. Oke, halo teman-teman FDCer semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun teman-teman nonton video ini dan podcast ini gitu. Jadi hari ini kita kedatangan satu dokter spesial kita nih dari FDC, yaitu Dokter Atika Rahmadina, SP Pros. SP Pros tuh spesialis protodontia begitu. Dan beliau ini itu lulusan dari Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran Gigi. Di sini kita bisa menyapa, halo dokter. Hai, terima kasih sudah mengundang saya. Senang sekali rasanya bisa hadir di sini. Biasanya dipanggil dokter siapa dok? Dokter Tika, Atika, Atika Atika. aja. Jadi dokter Atika ini adalah spesialis prostodontia yang ya tadi seperti yang ku perkenalkan ya, beliau adalah salah satu dokter kita di FDC cabang mana dok? Surabaya 1. Di Surabaya 1 gitu. Nah, sebelum kita lebih jauh nih tentang perdokteran gigi dan mungkin tentang dokter Atikanya sendiri, ini mungkin banyak yang masih nggak familiar nih dok sama prostodonsi itu apa sih? Kalau misalnya dokter spesialis prostodonsi itu apa dan ngerjain apa sih biasanya gitu? Jadi spesialis prostodonsia itu Mm-mm. biasanya adalah dokter gigi yang emang spesialis mengerjakan protesa ya. Protesa itu jadi kayak sesuatu barang yang Mm-mm. dibuat. Jadi dibuatnya biasanya oleh laboratorium seperti itu. Kebanyakan membuat protesa, tapi kita juga bisa mengerjakan seperti kayak veneer, crown, Mm-mm. seperti itu juga. Kadang ada juga kita bisa bikin protesa seperti mata, protesa telinga tuh juga bisa. Cuman Mm-mm. biasanya kalau spesialis prosto ini lebih banyaknya emang membuat gigi tiruan atau gigi palsu seperti Oke. itu. Jadi lebih banyak memang kaitannya dengan gimana cara untuk mengganti si gigi tadi dengan buatan Mm-mm. yang baru gitu ya dok ya? Ya, jadi supaya pasien tuh bisa mengembalikan fungsi kunyah lah yang pertama Mm-mm. itu. Terus plus estetika Heeh. pasien Biar nggak juga, bolong lah ya. biar Heeh. dia lebih percaya diri seperti itu. Oke gitu. Nah, tentang spesialis prostodonti dan dokter gigi ini dok gitu. Aku tuh suka penasaran sebenarnya tentang kenapa sih dokter itu akhirnya memutuskan untuk masuk ke fakultas kedokteran gigi, menjadi dokter gigi. Dari sekian banyak opsi karir ya gitu. Maksudnya kayak kan bisa jadi wanita karir di korporat, menjadi tax auditor dan segala macam gitu ya gitu. Tapi kayak kenapa dokter akhirnya memutuskan kayak oke aku masuk FKG aja deh gitu. Boleh diceritain nggak dok? Kayak awalnya mungkin pas SMA kenapa akhirnya masuk ke FKG gitu? Jadi sebenarnya memang saya lebih suka fokus ke sesuatu bidang yang emang lebih kecil gitu mungkin ya areanya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kedokteran kan kayak cakupannya banyak. Kalau kedokteran gigi kan kita fokus ke gigi gitu. Mm-mm. Nah, cuman ternyata ketika sudah masuk ke kedokteran gigi, kita masih banyak tuh yang harus dipelajarin lagi. Jadi ternyata Mhm. kesannya gigi aja kok, tapi ternyata masih banyak loh yang harus dipelajarin dari Perintilannya banyak gigi ya dok ya? itu. Iya. Mm-mm. Kemudian emang saya itu kepingin kayak misalnya bisa membantu seseorang ya, maksudnya yang bisa saya lakukan dari pekerjaan saya ini. Jadi misalnya mungkin ada pasien yang memang kehilangan giginya gitu, terus pingin lah bisa membantu, mungkin pasiennya bisa jadi bisa mengunyah makan dengan nyaman lagi, bisa mengembalikan senyumnya seperti itu. Mm-mm. Jadi juga pingin membantu orang-orang di sana yang mungkin emang butuh bantuan kita sebagai dokter gigi Mm-mm. gitu. Oke, pas awal banget dok, kenapa sih kepikirannya dokter gigi? Maksudnya mungkin kan kayak pada saat SMA ya, dokter kan Hmm. belum kebayang tentang. Aku yakinnya sih anak SMA gak kebayang tentang nanam gigi atau bikin gigi palsu ya. Tapi kayak kenapa sih dokter kepikiran Um, kayak aku masuk ke dokteran gigi aja deh gitu?
Ya itu karena emang kalau misalnya dulu saya mikirnya sederhana aja sih, kalau misalnya kedokteran kan kita kayak belajarnya pasti banyak gitu Mm-mm. kan. Kalau kedokteran gigi mungkin kita Oh, fokus ke gigi gigi aja. aja. Lebih kecil Heeh, ya. tapi ternyata di gigi juga ternyata kita masih ada bidang-bidang spesialisasi lain lagi gitu. Heeh. Ternyata yang dipelajarin tuh walaupun gigi itu ternyata ya banyak gitu. Karena Mm-mm. gigi itu ternyata nyambung ke seluruh tubuh juga kan. Maksudnya Mm-mm. ya ada bagian-bagian seperti kayak mungkin sarafnya gitu, dia kan nyambung ke Mm-mm. organ lain. Maksudnya ada kaitannya lah gitu. Ya sih, aku kayaknya kalau misalnya kembali ke SMA mau masuk ke dokteran umum kayaknya aduh ngurusin seluruh badan gitu ya. Kayak agak pusing, kayaknya gigi lebih menarik gitu ya, Dok ya. Lebih simpel gitu kan kesannya. Gitu. Oke. Oh, menarik menarik menarik. Terus selama dokter nih masuk ke FKG, belajar tentang kedokteran gigi ini, Dok, gitu. Kayak so far ada nggak sih, Dok, kayak momen yang kayak oh ini aku banget nih gitu, kayak aku suka banget nih sama mungkin mata kuliah atau momen apapun itu, or mungkin bisa setelahnya pas lagi profesi atau pas nanganin pasien mungkin gitu, kayak ada momen berkesan apa, Dok, selama menjadi dokter gigi gitu. Emang yang paling berkesan tuh saat kita bisa mengembalikan fungsi kunyah dan senyum pasien sih kalau bagi saya ya. Jadi emang saya emang lebih minat ke bidang prosto karena kalau misalnya ada pasien yang datang ompong, nggak ada giginya, nggak bisa makan, terus kemudian kita buatin gigi palsu aja gitu, terus pasiennya bisa makan lagi dengan enak, bisa senyum lagi gitu. Nah itu kayak ada kepuasan tersendiri aja gitu. Jadi makanya setelah lulus kedokteran gigi, saya milihnya spesialis prostodonsia gitu. Biasanya yang paling sering nih, Dok, untuk yang jadi pasien nih ketika kehilangan gigi itu mostly karena kasus apa sih, Dok? Apakah mungkin karena memang dulu emang udah tua aja jadi memang udah rontok, atau kayak gimana, Dok? Jadi emang sih kalau misalnya kita ngomong gigi palsu, kesannya identik dengan orang tua gitu ya. Betul. Padahal sebenarnya enggak juga, karena zaman sekarang ya misalnya ada pasien misalnya amit-amit karena dia kecelakaan, atau misalnya pasien yang memang giginya berlubang kemudian rusak parah dan tidak bisa dilakukan perawatan lagi, yang emang harus dicabut gitu, mau nggak mau ya mereka juga harus membuat gigi tiruan kan. Kalau misalnya ada gigi yang hilang gitu, kalau misalnya nggak diganti kan takutnya nanti pasiennya nggak bisa makan dengan enak, nggak bisa percaya diri kayak gitu. Dan kasus yang paling sering ditangani itu kasus apa sih, Dok? Karena apa gitu mungkin? Paling sering ya karena pasien yang kehilangan gigi karena pencabutan sih. Jadi karena memang giginya ada yang rusak, kemudian harus dicabut, seperti itu. Jadi memang kondisi gigi yang udah nggak bisa diselamatkan akhirnya harus dicabut dan akhirnya diganti gitu ya, Dok ya? Iya. Itu paling sering juga kasusnya, apakah akhirnya dibikinin gigi palsu yang copotan, bridge, implan, atau yang gimana, Dok, paling seringnya? Paling sering sih sementara ini memang ya lepasan dan bridge gitu. Kadang kalau misalnya implan tuh pasien agak apa ya, mungkin agak keberatan dari segi biaya mungkin pertama. Kemudian prosedur yang ada pembedahan tuh kadang pasien banyak yang takut gitu. Padahal sebenarnya udah kita edukasi, cuman emang biasanya balik lagi ke preferensi pasiennya seperti apa gitu. Balik lagi ke kondisi dan kebutuhan pasien ya, Dok ya. Oke. Aku penasaran deh, Dok. Ini personal dulu ya, Dok. Mungkin nggak ngomongin tentang prostodontia atau kayak detail-detail khusus tentang gigi buatannya, tapi lebih ke selama 1 minggu dokter 7 hari ini gitu. Itu kayak dokter tuh dari jam berapa sampai jam berapa sih, kesehariannya ngapain aja, berangkat kerja jam berapa, terus nanganin berapa pasien sih dalam sehari, Dok, biasanya gitu. Boleh diceritain nggak kayak a day in my life-nya nih? Kalau konten-konten Gen Z itu kayak a day in my life ya gitu. Ya biasanya sih saya kalau pagi hari paling ya ngantar anak sekolah dulu ya biasanya. Kemudian setelah itu biasanya emang saya langsung lanjut praktek. Biasanya kalau misalnya di FDC saya emang sehari agak cukup panjang. Kemudian kalau misalnya ada pasien berapa itu emang nggak tentu ya. Jadi kadang
Kalau prosto ini kan prosesnya emang cukup lama, kadang chair side-nya lama, terus prosesnya lama. Jadi biasanya memang pasiennya mungkin kalau dalam sehari nggak terlalu banyak. Mungkin kurang lebih 1 sampai 3 pasien gitu. Itu udah cukup lelah sih kadang. Karena ngerjainnya harus cukup detail, teliti dan Iya. panjang itu tadi ya dok ya. Mm. Oke gitu. Berarti itu dilakukan selama berapa hari dalam seminggu dok? Gitu. Kalau misalnya gitiruannya lepasan kan simple ya, paling misalnya pasiennya butuh pencetakan dulu gitu, kemudian tinggal nunggu proses lab, nanti waktu udah datang kita pasang coba, trial, kalau emang sudah nyaman, sudah enak, warnanya juga sudah oke, warna giginya, ya udah berarti kita tinggal insersi aja ke pasien. Tapi kalau misalnya kayak bridge atau implan tuh kan kita prosesnya agak panjang ya. Jadi kalau misalnya bridge kita harus preparasi gigi gitu. Jadi di dental chair-nya itu cukup lama prosesnya. Kemudian kalau implan kan kita harus tanam implannya dulu. Kita ada kayak prosedur anestesi lokal, kemudian kita harus pasang implannya gitu. Itu cukup panjang sih. Panjang ya. Jenis tindakannya berarti kan tadi kayaknya macem-macem ya dok ya. Gitu. Bisa dijelasin nggak sih dok kayak tindakannya tuh biasanya apa aja gitu? Yang paling awal lebih ke implan ya. Kalau misalnya kehilangan gigi, ada apa aja sih dok? Misal kayak dok giginya hilang nih. Untuk mengembalikan si gigi tadi tuh ada opsi apa aja sih dok? Kalau gigi tiruan itu secara garis besar tuh ada 3 macam ya. Jadi gigi tiruan lepasan tuh yang pertama. Gigi tiruan lepasan tuh juga ada beraneka ragam gitu. Ada yang pakai kawat, ada yang kawatnya lebih besar itu. Kemudian ada yang tanpa kawat juga ada. Itu yang lepasan. Kalau misalnya yang semi permanen namanya itu biasanya kita sebut emang bridge, jembatan ya, jembatan gigi gitu. Jadi kayak gigi yang hilang, misalnya hilang di tengah satu, kemudian ditopang sama gigi-gigi sebelahnya, gigi-gigi tetangganya yang menopang. Nah, gigi-gigi tangga itu yang harus dikecilin gitu, harus di-adjust. Nah, sebenarnya ada juga yang semi bridge itu, tapi dia namanya Maryland, biasanya buat gigi-gigi depan aja yang memang kayak kehilangan giginya yang rongganya kecil banget. Nah itu dia kadang giginya nggak sampai yang dikecilkan banget, tapi paling kayak diasah sedikit di bagian belakangnya gitu. Kemudian kayak ditempel semacam namanya wing gitu, kayak sayap gitu. Itu juga ada namanya Maryland. Itu khusus untuk gigi depan aja sih kalau saya. Kalau yang satunya lagi namanya implan itu, implan tuh kayak kita semacam menanam apa ya, akar gitu, pondasi untuk gigi tiruan ya. Jadi kalau misalnya implan dia nggak melibatkan gigi tangga seperti bridge gitu. Nah itu kita pasang implannya, kita tanam dulu, nanti sampai dia udah terjadi namanya oseointegrasi. Oseointegrasi itu kayak perlekatan antara implan sama tulang rahang gitu. Nanti baru kita cetak lagi buat bikin kayak mahkotanya gitu, kayak crownnya gitu. Oh gitu. Dan itu bahannya tuh apa sih dok? Kan itu kayak aku kebayang sih lebih ke kayak itu kayak nyetak, kayak kita bikin kalau anak SD itu apa ya, kayak cetakan lilin pakai itu loh dok yang kayak dimasukin gitu. Nah kalau itu tuh kayak gimana sih dok? Kalau misal bikin crown gitu untuk kasus-kasus yang memang bisa dipasangin crown gitu. Nah itu kayak pakai bahan apa sih dok kalau misalnya bikin seperti itu tuh? Kalau bikin crown gitu ya, itu ya sebenarnya kalau yang masih manualnya ya kita cetak manual pakai suatu bahan gitu untuk bikin istilahnya kayak duplikasi dari rongga mulut dan giginya pasien ya. Itu ada beberapa jenis bahan yang emang khusus untuk bahan cetak. Cuman emang zaman sekarang ini udah banyak nih yang pakai seperti teknologi seperti scanner, intraoral scanner. Jadi dia kayak apa namanya, kita scan pakai suatu device gitu. Nanti langsung kayak muncul di layar komputer, dia udah apa namanya, ada hasil yang kita scan tadi, hasil gigi dan apa namanya, rongga mulutnya pasien Oh gitu. itu kayak nyetak gigi gitu ya dok ya? Tapi tanpa langsung bahan cetak. Oh itu langsung kayak masuk ke komputer
Jadi Iya, desain 3D gitu ya? benar. Oke. Oke, aku cukup tertarik dok sama yang tadi Viner, kebetulan tetangga kosku ini sih ompong ya. Mungkin aku bisa memberikan opsi gitu. Kalau misalnya tentang bridge tadi dok, gitu. Bridge tuh cara kerjanya gimana sih dok tadi? Oh, Eh, apakah memang ada persyaratan khusus atau kasus khusus? Oh ini bisa, dan gimana cara nentuin ini orang bisa di bridge dan ini orang nggak bisa di bridge gitu dok? jadi biasanya sih kalau memang pasiennya mau bridge, saya Mm-mm. pastinya harus yang pertama kali saya cek itu gigi-gigi tetangga yang di bagian G yang hilang tuh saya cek gigi-gigi tetangganya. Mm-mm. Jadi kayak kanan kirinya rongga yang hilang itu harus saya cek apakah giginya itu masih dalam kondisi baik, Mm-mm. sehat, dan apakah goyang atau tidak, seperti itu. Jadi kan kalau misalnya giginya itu goyang gitu kan tidak mungkin dijadikan penyangga kan, karena Mm-mm. dia kan nanti akan menerima beban dari gigi yang hilang Mm-mm. tersebut gitu. Nah, kalau misalnya giginya memang sehat, oke, dan apa namanya, jaringan gusinya tuh juga tidak ada yang turun gitu. Mm-mm. Itu ideal untuk dijadikan penyangga dari bridge itu Mm. gitu. Tadi aku notisnya bridge ini kan semi permanen ya dok ya sifatnya. Itu berarti bisa dilepas pasang sendiri atau Eh, gimana dok? enggak sih sebenarnya. Dia jatuhnya memang permanen. Maksud saya tuh bukan semi permanen, semi fix gitu loh. Jadi Mm-mm. maksudnya dia itu fix tidak bisa dilepas-lepas, tapi dia itu bergantung sama gigi-gigi tetangga gitu. Jadi kalau misalnya bridge aja Heeh. itu fix bridge Mm-mm. namanya. Tapi kalau yang semi fix itu Mm-mm. biasanya misalnya kita kehilangan suatu gigi, terus butuh yang ada bridge-nya dan ada lepasannya, itu namanya semi fix. Itu biasanya kalau Oke. kita secara kedokteran gigi nyebutnya biasanya menggunakan precision attachment gitu. Cuman kayaknya kok Mm-mm. terlalu ini ya, terlalu detail lah untuk umum gitu. Terlalu canggih banget ya bahasanya. Ya kita Heeh. nyebutnya kadang ya semi fix gitu. Cuman emang biasanya ke pasien lebih enak kalau kita sambil tunjukin gambar gitu, sambil Hmm. tunjukin mungkin dummy Contoh giginya gitu. giginya itu ya. Oh, oke, oke. Menarik sih. Jadi spesialis prostodonsi ini sobat-sobat akrabnya ini ya. Kakek-kakek nenek-nenek kita semua gitu. Gak betul. Enggak juga. Oh, enggak juga ya. Banyak kasusnya tapi kakek-kakek nenek-nenek atau malah justru yang muda-muda, Dok? Enggak, karena sekarang gini ya, mungkin kalau zaman dulu tuh orang masih kayak awam banget kalau misalnya kayak gigi yang hilang misalnya cuma satu ya udah biarin Mm-mm. aja gitu. Mm-mm. Nah, padahal sebenarnya hilang satu aja itu harusnya ya segera diganti gitu loh. Jangan Oh gitu. sampai nunggu gigi yang lainnya malah hilang juga atau semakin berantakan gitu kan. Kalau Oh. dia hilang satu aja dia udah bisa merubah susunan struktur tatanan gigi itu sendiri Oh gitu ya. di rahang pasien. Heeh. Nah, kalau misalnya orang-orang yang zaman dulu emang rasanya kayak kalau udah ompong banyak lah baru kita Mm-mm. bikin gitu. Kalau zaman sekarang pasien tuh udah lebih aware gitu. Jadi kayak misalnya hilang satu dia langsung kayak, "Dok, saya mau pasang gigi, nggak bisa makan," gitu. Atau misalnya terutama kadang gigi depan sih. Kalau gigi depan tuh emang kan mempengaruhi masalah estetika ya. Jadi Mm-mm. pasien nggak berani, nggak pede senyum, Mm-mm. jadi nggak pede buat ngomong gitu. Mm-mm. Oke, berarti kalau misalnya kan ada beberapa kasus juga dok sebenarnya di orang sekitarku yang memang paling sering itu gigi rahang belakang bolong dicabut terus ya udah dibiarin aja dok gitu. Jadi udah bolong berlubang nggak bisa di PSA cabut aja lah gitu. Tapi dibiarin dok gitu. Nah itu tadi kan dokter bilang kayak bisa merubah struktur itu kok Iya. gimana sih dok? Kok emang itu kan tadi risikonya merubah struktur. Gimana prosesnya dok? Apa yang terjadi ketika gigi kita itu hilang gitu? Jadi kalau misalnya ada satu gigi kita yang hilang aja gitu kan pasti ada rongga kosong di situ ya. Mm-mm. Dan gigi-gigi kita tuh kan kita pakai makan, kita pakai ngomong, kita kan gerak terus gitu kan. Oh, iya. Sedangkan ada rongga kosong di situ, gigi itu akan cenderung bergerak ke area yang kosong tersebut gitu. Jadi misalnya kayak gigi di samping-sampingnya yang kosong tuh kalau nggak ada yang nahan ya dia cenderung akan miring ke situ, ke tempat yang Oh, kosong. Kemudian mengisi yang tadi itu ya ya dok? kayak mau, karena nggak ada yang nahan, nggak ada yang saling menahan kan. Oh. Kemudian yang misalnya gigi antagonisnya, gigi atasnya gitu, dia karena bawahnya kosong kita ngunyah terus,
waktu ngunyah dia nggak ada lawannya, ya mau nggak mau dia pasti ini kan kayak turun gitu loh, karena nggak ada lawannya Mm-mm. buat gigit gitu. Oke. Oh, jadi kayak karena berarti itu selama makan pasti akan bolong kan ya jadi kayak nggak ketemu gitu ya, Dok? Heeh, jadi dia kayak nyari lawannya nggak ada Heeh. terus gitu, karena tapi kan kita tiap hari makan tiap Dan itu hari, bisa copot ya, Dok? lama-lama bisa kok dibiarkan, pasti Oh. lebih turun lah posisinya kadang. Oh gitu, Mm-mm. oke. Jadi buat teman-teman FDCers yang sudah kehilangan gigi, segera untuk langsung diisi gitu ya, Dok, sebaiknya ya. Diganti. Diganti, Mm-mm. diganti dengan gigi tiruan Tiruan. untuk mengisi tadi Mm-mm. gitu. Tadi tuh ada beberapa list pertanyaan, Dok, gitu kan, tentang prostodonsi dan gigi tiruan ini, Dok, gitu. Nah, ada nggak sih, Dok, kasus unik yang pernah dokter tanganin, kayak mungkin apapun deh gitu, pasiennya, kasusnya gimana, itu boleh diceritain nggak, Dok? Apa ya? Soalnya kasusnya cukup banyak sih. Terus Heeh. menurut saya sih semua kasus tuh unik ya, karena itu kan individual ya. Jadi tiap pasien tuh pasti ada kasusnya sendiri-sendiri gitu. Mm-mm. Cuman mungkin kalau yang unik banget menurut saya mungkin kayak kasus-kasus yang apa estetika kompleks gitu ya. Jadi kadang kan ada pasien yang kayak, jadi ada pasien saya tuh pernah datang, dia itu Mm-mm. mau bikin gigi tiruan permanen yang cekat, tapi dia nggak mau diimplan karena nggak berani gitu. Dan Oh. ternyata dia sudah pernah buat gigi, cuman dia menurut dia tuh giginya tuh maju banget gitu loh. Jadi dia tuh cuman ke saya cuman pengen benerin supaya giginya tuh lebih mundur gitu. Oh gitu. Jadi dia kepingin giginya tuh waktu dia diem, giginya tuh nggak terasa maju ke Oh, depan jadi gitu. agak ngganjel gitu ya, Dok, ya? Karena menurut dia gitu sih. Heeh. Menurut saya sih sebenarnya mungkin ya mungkin emang agak maju, tapi nggak yang gimana gitu loh. Tapi kayak Mm-mm. pasiennya ngerasa enggak dok, ini tuh menurut saya maju, saya nggak pede gitu. Terus apa, Dok, itu tindakannya akhirnya? Ya mau nggak mau bikin bridge baru akhirnya, dan Oh. kita bikin dia lebih mundur gitu. Karena kalau saya sih emang biasanya kalau mau bikin bridge saya pasti bikin suatu prototype gitu ya, namanya kayak smile design gitu. Mm-mm. Jadi nanti saya tunjukkan nih kira-kira nih hasil jadinya seperti ini Mm-mm. Bu, Pak gitu. Apakah sudah cocok atau ada yang masih mau diperbaikin sebelum saya proses lanjut yang ke pembuatan Bukan gigi asli aslinya gitu. beneran. Heeh. Nanti kalau misalnya pasien memang ngerasa udah udah cukup dok, oke bisa lanjut gitu. Atau misalnya nanti pasien kayak ini masih kurang mundur dok, saya kurang suka ini dibenerin gini-gini, ya kita benerin dulu sampai udah oke, terus kita buat kayak gigi sementaranya dulu gitu. Nanti dicoba ke pasien, ke mulut pasien langsung. Kalau pasien udah oke, baru kita proses yang beneran. Itu prosesnya berapa lama, Dok, biasanya? Ya cukup lama ya, kecuali kalau misalnya pasiennya kayak oke aja dok gitu. Sekali beres gitu ya? Kalau misalnya kadang kan apalagi mungkin kalau pasien-pasien yang emang membutuhkan kayak estetika yang apa ya, Cukup yang tinggi lah ya standarnya ya. dia punya kayak ekspektasi tersendiri gitu, jadi itu biasanya cukup lama kayak bolak-balik gitu. Itu berarti kalau misalnya, Dok, sekedar untuk mengembalikan fungsi kunyah aja gitu, nggak terlalu yang estetik banget deh, nggak apa-apa, yang penting kayak fungsi kunyahnya kembali gitu. Itu berapa prosesnya, gimana, Dok, kalau misalnya ada pasien baru mau datang, harus datang, terus gimana nih, Dok, prosesnya gitu? Kalau misalnya cuman gigi tiruan yang lepasan sih cepet, paling kayak 2-3 kali kunjungan tuh udah selesai gitu. Yang lama ya kayak bridge ini atau misalnya implan. Kalau implan kan kita harus tanam implannya dulu ya, sampai dan kita harus nunggu proses oseointegrasi itu bisa sampai 2 bulan kadang. Oke. Kemudian nanti setelah sudah bener-bener melekat, nanti kan kita biasanya cek lagi dari foto ronsen gitu. Nah itu nanti
baru kita bisa buatin mahkotanya gitu. Agak loncat ke osteointegrasi tadi, bisa dijelasin nggak dok? Ini apa ya? Kayaknya masih cukup alien nih kayak kalau aku dok. Iya tuh sebenarnya kayak implan kan kita pakai suatu benda asing ya. Dia kan kayak bahannya tuh pastinya bisa diterima oleh tubuh gitu. Cuman emang dalam tanda kutip ada sih beberapa pasien yang emang mungkin dia entah alergi atau emang badannya nggak bisa menerima suatu benda asing yang bukan bagian dari tubuhnya gitu. Implan kan kita pakai bahannya biasanya titanium ya. Kita kan titanium itu dimasukkan kan ke dalam rahang pasien. Itu biasanya dipakai untuk ini juga ya, Pen, kalau kayak patah gitu-gitu. tulang gitu ya. Iya, semacam itu. Nah, cuman kan kalau implan kan ya udah dia dibiarkan selamanya itu di mulut pasien gitu. Nah, itu kan kita harus ngelihat dulu, yaitu biasanya butuh waktu kurang lebih sekitar 2 bulan lah. 2 bulan itu per tiap minggu visit atau gimana dok? Biasanya sih kalau habis pasang ya kontrol dulu 1 minggu gitu kan. Kalau misalnya memang nggak ada keluhan, kontrol lagi sebulan gitu. Nanti dilanjut 2 bulan lagi. Oke, itu kalau implan ya dok tadi ya kasusnya. Kalau misalnya yang gigi palsu copotan tadi dok, yang dokter bilang 2 sampai 3 kali visit aja cukup gitu. Itu prosesnya gimana aja dok? Visit pertama gimana, kedua ngapain, ketiga ngapain gitu. Jadi kalau misalnya gigi tiruan lepasan kan tergantung ya, maksudnya kehilangannya berapa gigi dulu gitu. Kalau misalnya yang kehilangan giginya hampir semua ya nggak 2-3 kali kunjungan sih. Satu Prosesnya rahang ya itu ya. itu pasti lebih panjang. Ini saya ngomong yang simple dulu aja ya. Kalau misalnya yang kehilangan giginya mungkin kayak cuman 1, 2, 3 gigi gitu, pakai lepasan gitu, paling kita pertama tinggal cetak, kemudian kita buat giginya ke lab, kita udah selesai pilih warna, cocokin warna, udah oke. Ya udah nanti giginya datang, kita pasang coba ke pasiennya. Itu paling di kunjungan kedua. Jadi yang pertama cetak, pilih warna itu, kemudian kunjungan kedua kita pasang coba, kalau misalnya emang oke, ya udah jadi. Itu gigi tiruan lepasan yang simple, yang paling simple. Ya. Kemudian nanti biasanya kan pasien tuh kalau misalnya lepasan butuh adaptasi ya, nggak bisa terus namanya juga gigi tiruan, gigi palsu, bukan ciptaan Tuhan gitu ya. Pasti ngerasanya itu ada apa nih ya, ada benda aneh yang di dalam mulutnya dia gitu ya. Itu biasanya butuh adaptasi. Biasanya sih kalau misalnya emang ada keluhan, saya suruh langsung kontrol kayak besokannya, sehari setelah pemasangan. Tapi kalau misalnya memang pasiennya nggak ada keluhan, kadang 3 hari sampai 1 minggu baru saya suruh kontrol. Soalnya biasanya baru kerasa atau ketahuan ada apa-apa itu setelah 24 jam pemakaian gitu loh. Jadi yang pas kita cobain enak kok dok gitu, tapi pas di rumah kok sakit ya dok sebelah sini, itu tuh wajar banget kayak gitu. Oke, itu sakitnya biasanya karena apa dok? Ketidakcocokannya tadi itu karena apa ya? Nggak mesti ya, kan kadang kan kalau misalnya gigi tiruan lepasan kan ada suatu basis yang kayak biasanya kita lihat warna pink gitu kan, yang itu tuh yang biasanya kayak duduk atau nempel di permukaan gusi kita. Nah gusi itu kan dalamnya tulang rahang gitu kan. Nah itu kan kalau pasien macam-macam, ada yang tulangnya tebel, ada yang tulangnya tipis, ada yang gusinya tebel, ada yang gusinya tipis gitu. Jadi ya kadang pas dia dipakein yang lepasan itu, yang bersinggungan sama gigi tiruan itu kadang ya mungkin agak ketekan, atau mungkin ada bagian yang mungkin agak terlalu kenceng mungkin di situ, atau mungkin di area situ ternyata emang ada sariawan atau apa gitu itu. Jadi emang variabelnya cukup banyak ya dok ya. Dari sisi kesehatan giginya dulu, bawaan struktur tadi ya, tulang rahangnya juga ya dok ya. Oke. Jadi memang cukup complicated ya teman-teman untuk, jadi kayak selama masih ada giginya tolong dirawat ya. Jangan sampai ompong dulu nanti ketemu dokter Atika. Oke, tapi aku penasaran juga nih dok sama tentang proses implan tadi ya. Gitu karena proses implan tadi kan aku notice-nya ini pakai bahan titanium yang kayak dimasukin dan mirip-mirip pas kita, kalau amit-amit ya, kalau kita sih jangan misal amit ada orang yang patah tulang lalu di pen gitu. Nah, prosesnya ketika kita mau implan itu tuh gimana sih dok? Berapa lama? Kita butuh berapa kali visit?
Kalau Dan apa aja persiapannya dok yang harus dilakukan? biasanya sih emang kalau saya pribadi itu emang saya pasti cek ketebalan tulangnya itu seberapa gitu. Terus biasanya butuh foto ronsen. Kadang kalau foto ronsen biasa yang 2 dimensi kurang ya saya suruh foto ronsen yang 3 dimensi. Namanya Mm-mm. CBCT. Mm-mm. Kalau misalnya memang saya yakin tulangnya sudah cukup oke, ya baru saya nanti melakukan perencanaan kayak misalnya nih implannya butuh yang tipe apa atau misalnya panjang berapa gitu. Dan bisa juga saya lihat pasien, oh kok tulangnya tipis ya ini, kan implan itu bentuknya silinder gitu ya, kayak bulat gitu. Mm-mm. Kan itu butuh ketebalan tertentu gitu karena ada minimal ukuran diameternya, jadi nggak bisa terus kalau misalnya kayak tulangnya yang udah tipis banget terus kita Mm-mm. maksa pasang implan tuh Mm-mm. sebenarnya nggak bisa. Bisa sih kadang kita lakukan namanya bone graft. Itu bone graft tuh kayak semacam penambahan bahan supaya tulangnya tuh istilahnya kayak dipupuk gitu ya. Mm-mm. Jadi biar Biar tulangnya itu agak tebel harapannya gitu ya. semakin tebal. Cuman Oh. proses bone graft tuh cukup lama dan kadang pasien banyak yang nggak sabaran gitu ya. Mm-mm. Kalau pasiennya emang sudah beneran niatnya mau implan, ya biasanya tetap mau dan emang diarahkan misalnya mungkin bone graft dulu gitu. Mm-mm. Cuman emang kalau idealnya ya emang bagusnya sih kalau emang tulangnya itu memang bagus dan padat gitu. Mm-mm. Jadi pas proses itu juga mungkin nggak terlalu kompleks kayak gitu. Oke, jadi visit pertama itu untuk ngecek dulu ya dok ya, Mm-mm. ketebalan tulangnya tadi seberapa Uh-uh. banyak, apakah memenuhi dan tindakannya seperti apa gitu gitu. Uh-uh. Kalau misalnya ternyata sudah memenuhi nih dok, gitu, kayak oh oke ini ketebalan cocok, terus apa dok yang dilakukan? Biasanya ya saya cek histori penyakit pasien ya, misalnya Mm-mm. apakah ada keturunan, mungkin keturunan diabetes, apakah ada mungkin riwayat hipertensi kayak Mm-mm. gitu. Karena kan kalau penyakit-penyakit seperti mungkin diabetes, hipertensi itu mempengaruhi kayak dari keberhasilan implan itu sendiri gitu kan. Kalau misalnya pasiennya memang ternyata dia nggak merasa punya penyakit-penyakit tersebut gitu, tapi ternyata ada keturunan. Nah, itu biasanya saya suruh cek dulu gitu. Karena Hmm. kalau misalnya ada diabetes itu kan mempengaruhi kayak proses penyembuhan apa ya, kan kalau implan kan kita luka ya, Mm-mm. bikin luka Iya. gitu. Nah, itu nanti kalau misalnya ada diabetes kan berarti ngaruh ke proses penyembuhan lukanya gitu. Kalau misalnya Mm-mm. hipertensi ya ngaruh ke kayak waktu pasang darahnya takutnya ada pendarahan seperti itu. Oke, jadi memang variatif tergantung historinya juga ya, dok ya. Tergantung ya pasien itu sendiri gitu. Jadi Mm-mm. emang bener-bener harus diperiksa secara menyeluruh lah. Pantesan tadi ketika aku minta ada case unik, memang unik semua sih ya. Memang unik semua, sangat tergantung pasiennya siapa dan seperti apa gitu. Oke. Tadi kalau ngomongin diabetes, misal ternyata sehat nih dok gitu. Lalu apa yang dilakukan dok? Ya udah kita lakukan penjadwalan buat pemasangan implan sih biasanya. Kalau misalnya pasiennya nggak diabetes pun biasanya saya tetap minta pasiennya cek gula darah acak gitu. Sama sebelum tindakan sih pasti kita tensi ya, pasti Mm-mm. kita cek gitu. Ya udah, Mm-mm. kemudian kita jadwalin buat pemasangan Pemasangan implan ya. implannya gitu ya. Pemasangan implannya itu prosesnya gimana sih dok? Boleh dijelasin ya? Mungkin nggak ada gigi ya di sini, atau mungkin mau jadi subjek. Sebenarnya kalau pemasangan implannya itu mungkin kalau misalnya kita cabut gigi ini kebalikannya ya. Heeh. Kebalikannya cabut gigi gitu loh. Kalau nyabut kan kita nyabut akar gigi, Heeh. kalau ini kita pasang gitu. Heeh. Nah, kalau misalnya emang tulangnya sudah tertutup rapat gitu, ya kita pasti butuh pembedahan minor lah. Jadi kita pertama ya pasti kita asepsis, anestesi, kemudian kita buat semacam sayatan gitu di situ. Kita lihat tuh tulangnya, kemudian kita yaudah mulai pasang implan. Kita bolongin biasanya tulangnya itu. Bentuknya gimana sih dok implan tuh? Bisa kasih Kayak contoh gini nggak ya? paling ya. Oh segitu ya. Kayak Heeh. segini. Oke, Ada terus diameternya macam-macam.
tergantung itu ya tadi ya, Tergantung ketebalan ketebalan tadi ya. tulang, terus gigi sebelah mana, gigi Oh. depan, gigi belakang. Terus itu nanti akan dipasangin akar gitu ya dok ya, kayak akar gitu ya. Heeh. Oh oke, berarti nanti dipasangin ini ya, crownnya Iya, setelahnya. nanti Oh itu setelah visit ke pas saat pemasangan implan tadi ya. setelah 2 bulan kontrol itu baru nanti Oh, dicek. jadi kurang lebih 3 kali visit lah ya dok ya. Bisa Atau 4? lebih sih. Oh bisa lebih ya. Jadi pertama pengecekan kondisi awalnya pada saat itu, kalau misal sudah oke semua, di visit kedua itu pemasangan implannya. Habis itu ditunggu 2 bulan baru kontrol lagi ya dok ya. Ya sebelum 2 bulan tuh pasti kita kontrol sih. Kontrolnya itu ya yang tadi saya bilang, biasanya kalau misalnya emang pasiennya ada keluhan apa mungkin kayak bleeding atau apa ya sehari kontrol. Tapi kalau misalnya pasiennya oke, aman, nggak ada rasa nyeri yang berlebihan, itu bisa mungkin seminggu kontrol dulu, nanti setelah itu sebulan kontrol. Oke, jadi biasanya setelah pemasangan seminggu kontrol, visit ketiga untuk kontrol kondisinya. Misal memang tidak ada keluhan atau apapun, setelah 2 bulan, sebulan kemudian baru dipasangin gigi crownnya itu tadi ya dok. Kita cetak dulu ya. Oh iya, lupa, belum dicetak ya, harus dicetak dulu ya teman-teman ya. Kita cetak dulu, kita cek implannya oke, baru kita cetak. Apakah possible dok sebenarnya di era teknologi yang sekarang ya dok ada gitu kan kita mengenal teknologi 3D printing ya dok sekarang ya, yang kayak kita bisa nyetak benda apapun selama ada desainnya gitu. Nah tadi kan ternyata possible kalau misalnya kita pakai teknologi untuk nge-scan mulut kita, cetakan gigi kita secara digital gitu. Bisa nggak sih dok gigi ini itu dicetak by 3D printing itu dok? Bisa ya, udah ada kasusnya dok? Ada. Oh, pernah ada dok kalau di dokter Atika? Iya, tapi bukan implan sih, kasus kayak crown gitu sama bridge gitu. Oke, jadi crown dan bridge itu memang sudah memungkinkan ya dok ya untuk dipakai 3D printing tadi ya? Mungkin banget. Kalau misalnya lab-lab zaman sekarang, lab gigi maksud saya, itu ada kok yang udah full digital. Jadi misalnya kita kirim cetakannya manual nih, cetakan yang gips manual, sama lab tersebut di scan 3D gitu. Jadi jatuhnya Dari cetakan tadi? iya. Sama aja dong? Karena memang mereka sistemnya digital, jadi nggak bisa terus sendiri manual ini terus, karena kan crownnya tuh ini 3D, hasil 3D printing gitu. Jadi emang hasil milingan gitu loh. Jadi emang dia sudah digital gitu. Oh, canggih betul ya sekarang ya. Menarik. Oke. Nah, untuk teman-teman yang sudah punya gigi tiruan nih dok, gitu kan, mungkin sudah pernah ada terjadi dan akhirnya punya gigi tiruan gitu dok. Gimana sih dok cara ngerawat gigi tiruan ini gitu? Mungkin beberapa kasus kan ada yang kalau copotan ngerawatnya kan beda, kalau crown ngerawatnya beda, implan ngerawatnya beda gitu. Nah boleh dijelasin nggak sih dok secara umum dulu cara ngerawatnya tuh gimana sih dok kalau gigi tiruan? Kalau gigi tiruan ya secara umum yang lepasan ya biasanya yang kita mungkin lebih bisa ngurus gitu kan. Kalau misalnya lepasan kan dia dilepas pasang gitu, jadi paling kalau misalnya sederhananya ya rajin dibersihkan aja. Dibersihkannya itu juga sebenarnya cukup kayak di bawah air mengalir gitu, boleh pakai sabun, tapi sabunnya tuh sabun yang aman tertelan oleh tubuh gitu loh. Jadi misalnya kayak entah sabun cuci piring, sabun cuci botol bayi gitu. Tapi kalau giginya boleh disikat, cuman yang bagian yang warna pink-pinknya itu, yang basisnya itu sebaiknya nggak disikat pakai sikat gigi sih, takutnya dia malah jadi kasar permukaannya. Jadi lebih baik kayak mungkin pakai spons halus gitu, itu bisa dibersihkan kayak gitu. Kemudian ya gigi yang di sebelah gigi tiruan itu juga jangan lupa dirawat. Jadi kadang ada pasien yang udah pakai gigi palsu lepasan, keenakan, gigi sebelahnya itu ntar ternyata gusinya turun, terus ternyata ada banyak lubang gitu, karena ternyata sama pasien giginya nggak pernah kontrol gitu. Jadi walaupun udah pakai gigi tiruan sebaiknya tetap kontrol sih, paling nggak 6 bulan sekali gitu, karena saya harus cek, oh ini kok ada lubang atau apa, jadi jangan sampai terlambat gitu. Kadang pasien datang gigi sebelahnya udah putul, udah patah gitu. Terus
kadang bahkan udah hilang gitu. Jadi minta nambah gigi gitu ya. Kalau bisa sih jangan sampai gitu kan. Jadi ya gigi-gigi yang berkaitan sama gigi tiruan tuh juga kalau bisa tetap dirawat juga gitu. Rajin sikat gigi, rajin scaling juga gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali minimal 6 bulan sekali, sekalian cek tadi bisa ya dok ya? Ya pastilah. Oke, oke. Ada beberapa mitos dan fakta. Aku nggak tahu nih dok, ini mitos atau fakta gitu ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan gitu. Satu, apakah implan itu bisa bertahan seumur hidup? Implan itu bisa bertahan seumur hidup atau enggak dok? Fakta. Oh fakta ya. Uh-uh. Heeh. Terus perawatannya gimana dok kalau implan? Perawatannya ya paling cukup kontrol sih. Cuman yang namanya tubuh itu kan walaupun kita semakin tua itu kan kita tuh juga berproses ya. Iya. Kita itu istilahnya tetap ada suatu perubahan gitu. Tulang itu bisa menyusut, gusi itu juga bisa semakin turun. Itu wajar banget sih terjadi gitu. Oke, berarti memang harus kontrol berkala berapa lama dok? Setahun sekali kah atau Ya itu tadi paling 6 nggak bulan 6 ya? bulan sekali. Kalau misalnya emang mentok-mentok lah setahun tuh pokoknya kalau bisa sih 6 bulan sekali sih. Oke. Implan itu sakit dan beresiko tinggi. Mitos atau fakta dok? Mitos sih, soalnya pasien-pasien saya yang udah saya pasang implan rata-rata nggak bilang itu sakitan dicabut katanya. Oh gitu ya? Kan waktu prosedur juga kita lakukan anestesi lokal kan, pasti kan pasien nggak terasa gitu. Kemudian sakitnya mungkin minim banget sih, kayak setelah pemasangan pas biusnya sudah mulai hilang, paling ya nyeri saat itu aja, tapi nggak yang sakit banget kayak sakit gigi cekot-cekot gitu, enggak sih. Gitu. Oke, gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pengen implan, sudah kehilangan gigi dan pengen implan, itu tadi ya sudah dijelaskan bahwa emang ya nggak sakit kok sebenarnya gitu. Dan ya ada risikonya tetap, tapi sebenarnya kayak sukses rate-nya pun juga cukup oke kok gitu. Oke, mungkin ada closing dulu dok, gitu pesan ke masyarakat tentang merawat gigi untuk apapun. Pesan saya jangan tunggu sakit gigi dulu baru ke dokter gigi ya. Kemudian mulai dari hal yang sederhana dulu, mungkin rutin scaling, check up berkala, paling enggak 6 bulan sekali lah itu maksimal. Itu cek ke dokter gigi. Jadi jangan tunggu sampai giginya sudah sakit, rusak maupun ompong baru ke dokter gigi gitu. Kebersihan gigi itu penting banget ya. Kemudian jangan lupa kita juga harus merawat gigi itu supaya kita bisa makan dengan baik, mengunyah dengan baik, dan kita juga percaya diri gitu untuk ngomong, untuk senyum gitu. Oke, jadi gitu FDCers, podcast kita kali ini. Terima kasih banyak dok sudah datang di sini dan menjelaskan tentang seluruh proses implan, bridge, dan gigi tiruan yang lepas pasang tadi ya dok gitu. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.